Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurnar Medi dengan NIM J1A118123. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian manajemen. Menurut M. Sobri Sutikno, manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanaan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi. Mutu dalam bahasa Inggris quality atau kualitas adalah sama artinya mutu maupun kualitas. Feigenbaum menyatakan bahwa mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya. Mutu pelayanan kesehatan adalah suatu hal yang diharapkan dan sudah menjadi kebutuhan dasar setiap orang. Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, juga klinik atau balai pengobatan yang di dalamnya terdiri atas pelayanan yang beragam seperti pemeriksaan, perawatan, farmasi, laboratorium, termasuk pelayanan rekam medis, merupakan organisasi jasa pelayanan umum yang melayani masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, rumah sakit dan puskesmas harus memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan harapan pasien. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Suben Kartina dengan NIM J1A118219. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materinya. Baiklah, langsung saja. Manajemen mutu pelayanan puskesmas. Dinkes RI 2003, puskesmas merupakan kesatuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, serta diterima dan terjangkau oleh masyarakat. Dan peran serta masyarakat menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna dengan biaya yang dapat dipikul pemerintah dan masyarakat. Maksud dari pertanyaan yang menyeluruh adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Berdasarkan Permenkes nomor 46 tahun 2015, lampiran 1 standar akreditas puskesmas, disebutkan bahwa visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah tercapainya kesehatan sehat menuju terwujud Indonesia sehat. Untuk mewujudkan tercapainya kecamatan sehat, pelayanan kesehatan khususnya harus memiliki kemampuan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya adalah mengenai 9 program pokok pelayanan puskesmas. Yang pertama adalah program promosi kesehatan atau PROMKES, yaitu penyuluhan kesehatan masyarakat, sosialisasi program kesehatan, survei perilaku hidup bersih dan sehat, dan penilaian strata posyandu. Yang kedua adalah program pencegahan penyakit menular atau P2M, yaitu surveillance terpadu penyakit atau STP, pelacakan kasus seperti TBC, kusta, DBD, malaria, flu burung, infeksi saluran pernapasan akut. Selanjutnya yang ketiga adalah program pengobatan, yaitu pengobatan dalam gedung seperti poli umum, poli gigi, apotek, unit gawat darurat atau UGD, perawatan penyakit, pertolongan persalinan, dan pengobatan luar gedung, yaitu rujukan kasus pelayanan puskesmas keliling. Yang keempat adalah program kesehatan ibu dan anak atau KIA, yaitu antenatal care, postnatal care, pertolongan persalinan, rujukan ibu hamil risiko tinggi, pelayanan neonatus, kemitraan dukun bersalin, dan manajemen terpadu balita sakit atau MTBS. Selanjutnya adalah program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana atau KB, yaitu pelayanan kesehatan peduli remaja atau PKPR, imunisasi calon pengantin, pelayanan KB pasangan usia subur, dan penyuluhan KB. Yang keenam adalah program upaya peningkatan gizi masyarakat, yaitu penimbangan bayi balita, pelacakan dan perawatan gizi buruk, stimulasi dan deteksi dini tumbuh kembang anak, dan penyuluhan gizi. Kemudian yang ketujuh adalah program sanitasi dan kesehatan lingkungan, yaitu pengawasan kesehatan lingkungan seperti SPAL atau saluran pembuangan air limbah, sami jaga atau sumber air minum jamban keluarga, dan pemeriksaan sanitasi yaitu TTU atau tempat-tempat umum, institusi perkantoran, dan survei jentik nyamuk atau SJM. Yang kedelapan adalah program pelayanan kesehatan komunitas, yaitu kesehatan mata, kesehatan jiwa, kesehatan lansia, kesehatan olahraga, perawatan kesehatan masyarakat atau puskesmas, dan upaya kesehatan sekolah atau UKS.
Dan yang terakhir adalah ke-9, program pencatatan dan pelaporan, yaitu sistem pencatatan dan P2TP, disebut juga sistem informasi dan manajemen puskesmas atau SIMPUS. Paparan program pokok puskesmas dijelaskan ringkas sesuai keterkaitan antara program yang memerlukan keterpaduan pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riris Arisandiago Salim dengan NIM JA118254. Di sini saya akan membacakan materi tentang peningkatan mutu pelayanan puskesmas. Peningkatan mutu merupakan suatu proses pengukuran derajat kesempurnaan pelayanan kesehatan dibandingkan dengan standar atau prinsip dengan tindakan perbaikan yang sistematik dan berkesinambungan untuk mencapai mutu pelayanan yang optimum atau prima sesuai dengan standar ilmu, pengetahuan dan teknologi serta kemampuan sumber daya yang ada. Pelayanan kesehatan yang bermutu dapat meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan. Selain itu, kepuasan pasien dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan mutu pelayanan sebuah fasilitas kesehatan. Institute of Medicine 2001 juga mengatakan hal yang sama, yaitu mutu sebuah pelayanan kesehatan dapat berdasarkan pada efisiensi, efektivitas, ketepatan waktu, keadilan, berorientasi pasien, dan keselamatan pasien. Hal tersebut menunjukkan bahwa keselamatan pasien merupakan salah satu tolak ukur bagi penilaian kualitas sebuah pelayanan kesehatan. Sebuah pelayanan kesehatan termasuk puskesmas. Persyaratan untuk meningkatkan mutu pelayanan puskesmas menurut Depkes RI 1998 antara lain: yang pertama, pimpinan yang peduli dan mendukung; yang kedua, adanya kesadaran bahwa mutu harus ditingkatkan; yang ketiga, tenaga keperawatan disiapkan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan dengan cara program diklat; yang keempat, perlengkapan dan lingkungan mendukung; dan yang terakhir, adanya standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Tan Lestari Yunita dengan NIM J1A118253. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Cara Mengukur Kepuasan Pasien Terhadap Mutu Pelayanan Puskesmas. Yang pertama, tingkat kepuasan pasien yang akurat sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, pengukuran tingkat kepuasan pasien perlu dilakukan secara berkala, teratur, akurat, dan berkesinambungan. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan merupakan faktor yang penting dalam mengembangkan suatu sistem penyediaan pelayanan yang tanggap terhadap kebutuhan pelanggan. Yang kedua, tuntutan masyarakat atas mutu pelayanan yang semakin meningkat membuat tenaga medis mempunyai andil dan tanggung jawab yang besar dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Dalam catatan pelayanan kesehatan di puskesmas, keberhasilan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh pelayanan medis yang sangat berkontribusi besar dalam catatan tersebut. Yang kedua, tingkat kepuasan pada masyarakat dapat berbeda pada setiap individu. Pada pelayanan kesehatan, walaupun pihak puskesmas telah memberikan pelayanan yang sama terhadap seluruh pasien, tetapi tingkat kepuasan bisa saja berbeda. Di dalam pelayanan kesehatan yang menjadi faktor utama dalam menentukan kepuasan selain mutu hasil mengatasi masalah kesehatan, yaitu adanya kesembuhan, juga mutu pelayanan petugas yang baik, ramah, santun, dan kelengkapan sarana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatan S dengan NIM J1A118174. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari cara mengukur kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan puskesmas. Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan diukur berdasarkan dimensi mutu yang meliputi 5 dimensi SERP-WAR, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Yang pertama yaitu tangible atau dimensi bukti fisik, seperti dokter dan perawat berpenampilan rapi dan selalu berada di balai pengobatan selama jam kerja puskesmas. Yang kedua yaitu reliability,
atau dimensi keandalan. Seperti kehandalan yaitu kemampuan rumah sakit untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kehadiran dokter dan perawat tepat waktu, dokter dan perawat mempunyai keterampilan yang cukup. Kemudian yaitu responsiveness atau dimensi daya tanggap, yaitu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang tepat atau responsif. Dokter dan perawat memberikan informasi tentang pengobatan dan prosedur pelayanan dengan jelas. Dokter dan perawat menanggapi keluhan pasien dengan cepat. Kemudian yaitu assurance atau dimensi jaminan, yaitu jaminan dan kepastian, yaitu pengetahuan, kesopan santunan, dan kemampuan dokter dan perawat untuk menumbuhkan rasa percaya diri pasien. Kemudian yaitu empati atau dimensi empati, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada pasien dengan berupaya memahami keinginan pasien. Dokter dan perawat tidak membeda-bedakan pasien dalam memberikan pelayanan. Dokter dan perawat menanggapi keluhan pasien dengan menjadi pendengar baik. Sedangkan menurut Kotler, ada beberapa cara mengukur kepuasan pasien, antara lain yaitu sistem keluhan dan saran, seperti kotak saran di lokasi-lokasi strategis, kartu pos berperangko, saluran telepon bebas pulsa, website, email, dan lain-lain. Kemudian yaitu survei kepuasan pelanggan, baik via pos, telepon, email, maupun tatap muka secara langsung. Yang ketiga yaitu ghost shopping, yaitu salah satu bentuk observasi yang memakai jasa orang yang menyamar sebagai pelanggan atau pesaing untuk mengamati aspek-aspek pelayanan dan kualitas produk. Yang terakhir yaitu last customer analysis, yaitu menghubungi atau mewawancarai pelanggan yang telah beralih dalam rangka memahami penyebab dengan melakukan perbaikan pelayanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.